konsep ketuhanan di agama Buddha tuh emang agak berbeda sama di agama Samawi. Jadi kayak nggak masuk aja di logika saya. Setelah itu konsep ketuhanan mereka tuh karena yang mereka tuh mempercayai soal nibbana, nirwana gitu. Itu saya mohon maaf, kesimpulan saya yang ambil itu artinya ketika mereka mendefinisikan ketuhanan itu sebagai nibbana, artinya tujuan akhir dari umat Buddha itu yang menjadi Tuhan untuk mereka masing-masing gitu. Dan itu nggak masuk di logika saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. No. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Randy Leonardo Putra. Saya biasa dipanggil Randy, asal saya Bangka, Belitung. Untuk usia saya 22 untuk tahun ini. Syahadat itu sekitar bulan Januari 2021 di Pondok Kopi, Masjid Pondok Kopi. MCI, Mualaf Center, Oseno. Untuk yang membuat tertarik mungkin nggak semenarik yang lain ya. Cuman dulu itu sebenarnya saya SD itu pernah belajar agama Islam cuma sampai kelas 2 SD. Karena kebetulan sebenarnya dari ibu saya itu dulu muslimah, dan ayah saya juga mualaf untuk pernikahan. Cuman setelah balik ke Bangka, jadi balik kayak semula ke budaya lama, ke agama lama. Tapi biarpun kayak gitu, pas belajar SD itu dulu saya sempat belajar agama Islam, cuman belum terlalu paham lah. Nah, pas udah kelas 2 itu saya disuruh pindah tiba-tiba tuh sama guru agama Islamnya sendiri. Bingung juga itu, karena mungkin posisinya kakak saya milih pindah ke agama Buddha, jadi guru agama Islamnya mungkin mikir saya harus sama gitu. Nah, terus kalau dulu saya tuh beragama Buddha, dan Buddhanya itu juga yang berusaha taat gitu, selalu berusaha taat, dan saya mengamalkan aturan-aturannya. Dan bahkan dulu saya pernah ikut lomba agama Buddha itu, pernah menang. Tapi setelah masuk SMP itu saya mulai pindah aliran ke Buddha yang udah mungkin kombinasi sama Taoisme. Nah, tapi pas SMP itu saya masih ngikut-ngikut aja dalam beragama gitu. Nah, pas SMA itu saya udah mulai tertarik sama Islam. Karena apa? Rata-rata lingkungan pertemanan saya itu rata-rata tuh Muslim. Rata-rata semuanya sebenarnya. Nah, dari situ saya lihat tuh kok indah gitu. Mereka rata-rata pergi ke masjid Jumatan bareng, sambil bercanda, sambil jalan ke masjid. Itu kayak indah aja gitu. Sama kayak pas puasa buka bareng, apalagi itu saya OSIS pernah ngadain buka bareng di mana saya harus ikut biarpun saya non muslim. Itu buat pas buka bareng, puasa bareng, itu kayak wow aja gitu. Jadi tapi itu belum tertarik dalam hal kerohanian bener-bener, baru secara visual mata gitu, suka lihat orang muslim. Nah, setelah itu saya sempat ngomong sama ke teman-teman saya pas SMA, nanti tunggu ya, biar bisa nanti ada waktunya saya sholat bareng sama kalian. Ya, dari situ terus udah lulus SMA itu langsung kerja di sini. Saya sebenarnya agak mulai lupa soal agama sebenarnya. Tapi setelah beberapa lama saya tuh mulai kayak kosong aja gitu, kayak ada yang kurang dalam diri ini. Kayak saya tuh harus punya suatu aturan yang mengikat saya gitu, biar jalan kehidupannya tuh lebih teratur gitu. Dari situ saya sering lihat konten dakwah muslim, konten ustadz, di mana rata-rata semua yang saya lihat itu kena ke hati saya gitu. Nah, dari situ
saya mulai mikir ini Islam ini kayak cocok sama saya. Tapi saya nggak langsung milih Islam, saya berbandingin dulu sama agama-agama saya sebelumnya. Kalau saya perbandingan, rupanya dalam agama Buddha, setelah saya pas mau belajar, benar-benar belajar, mau pencarian lah gitu, baru tahu rupanya konsep ketuhanan di agama Buddha tuh emang agak berbeda sama di agama Samawi. Kalau di agama Buddha itu nggak mengenal namanya Tuhan dalam konteks sang pencipta gitu. Ketuhanan mereka agak beda. Ketuhanan mereka itu didefinisikan sebagai tujuan akhir. Nah, tujuan akhir agama Buddha itu apa? Ya ini, kalau di agama Buddha itu disebut nibbana atau nirwana, atau kayak kita tuh lepas dari kemelekatan dunia gitu bahasanya. Lepas dari sakit, tua, mati, nah lahir, nah itu termasuk penderitaan soalnya kalau dalam agama Buddha. Tapi dalam sisi lain, di saat saya dari kecil itu, hati saya tuh selalu ngomong kalau Tuhan ini emang ada penciptanya. Tapi pada saat dulu saya masih belajar agama Buddha pas SD, SMP, itu apa ya, masih belum itu. Kalau sebenarnya konsep ketuhanan dalam agama Buddha tuh kayak gitu. Apalagi dalam konsep penciptaan semesta di agama Buddha itu tercipta dengan sendirinya gitu, tanpa awal, tanpa akhir. Dan ketika saya mulai memikirkan perdalam untuk memikirkan konsep itu tuh, saya nggak bisa masuk ke logika saya gitu loh. Kayak contohnya, kalau di agama Buddha itu proses penciptaan kan nggak ada kehancuran, sama penciptaan alam semesta ini kan nggak ada hentinya. Nah, tapi awal mula dari kehancuran itu kan semesta ini dari air. Nah, dari air, terus dari air itu muncul tanah, saripati, dan itu disebut makanan pertama kalau di agama Buddha. Makanan pertama. Lalu makhluk-makhluk di dunia ini memang udah ada, tapi belum ada bentuk kayak kita ini. Belum ada hewan, masih belum dalam bentuk cahaya yang mengambang-ngambang gitu bahasanya. Dari situ cahaya-cahaya itu mulai makan dari saripati yang muncul dalam air itu. Terus dari situlah muncul keserakahan gitu. Cuman yang nggak masuk di akal di saya ini, dari cahaya, dari asal yang sama, dari makanan yang sama, itu bisa muncul ketika dimakan, bisa menjadikan makhluk-makhluk itu jadi kayak makhluk-makhluk yang berbeda, kayak manusia, hewan, terus ada dewa gitu. Nah, dari situ saya mulai mikir, kok bisa dari asal yang sama, dari bentuk yang sama, terus dari makanan yang sama, itu bisa jadi makhluk yang berbeda. Terus dari situ juga berarti karena dia Buddha ini mempercayai konsep karma, jadi artinya yang terlahir langsung jadi harimau, hewan buas, itu otomatis udah terlahir dengan takdir untuk menjalani karma buruk gitu. Jadi saya kurang masuk di logika saya gitu. Nah, apalagi dalam konsep agama Buddha itu yang mengatur semesta ini, itu ada namanya 5 hukum alam. Tapi setelah saya belajar, 5 hukum alam itu bisa berjalan ketika objeknya udah ada gitu loh. Kayak misalnya kalau di agama Buddha itu ada namanya utu niyama, bija niyama, yang mengatur soal bagaimana biji jadi tumbuhan, dari air terus bisa jadi hujan. Itu kan semuanya setelah udah ada objeknya kan Mas ya. Jadi kurang serk gitu, karena dari air itu tetap harus ada yang menciptakan gitu, nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Kenapa saya milih Islam itu lebih masuk akal dan punya tempat di logika saya tuh, karena kalau tanpa pencipta, air itu kayak nggak bisa punya kesadaran sendiri untuk memunculkan tanah, saripati gitu. Jadi kayak
nggak masuk aja di logika saya. Setelah itu konsep ketuhanan mereka tuh, karena yang mereka tuh mempercayai soal nibbana, nirwana gitu, itu saya mohon maaf, kesimpulan saya yang ambil itu artinya ketika mereka mendefinisikan ketuhanan itu sebagai nibbana, artinya tujuan akhir dari umat Buddha itu ya menjadi Tuhan untuk mereka masing-masing gitu. Dan itu nggak masuk di logika saya gitu. Nah, dimana terus panca niyama itu kan hukum-hukum yang mengatur dalam agama Buddha itu, yang mengatur semuanya tentang bagaimana karma baik bisa menghasilkan karma baik. Yang saya bilang tadi, dari tumbuhan bisa ada buah, biji jadi tumbuhan, air jadi hujan. Itu kan semuanya sebenarnya konsep-konsep yang ada dalam entitas Tuhan gitu. Tapi mereka menolak konsep penciptaan, jadi mereka memecah jadi 5 bagian hukum alam gitu. Dan itu nggak masuk di logika saya, karena dari mana 5 hukum asal itu gitu kan, tiba-tiba datang lalu mengatur semuanya gitu. Nah, dari situ saya mulai milih, oh Islam ini lebih logik, lebih masuk di akal logika saya, karena dari pembuktian Tuhan ada pun udah ada kalau di Islam. Karena apa? Kalau di Al-Quran itu kan ada tuh ayat yang menjelaskan tentang bagaimana api dalam air, bagaimana laut yang terpisah nggak bisa menyatu, terus orbit matahari, bulan yang selalu mengorbit pada porosnya, sama proses penciptaan dari sperma, pembuahan, terus dari tulang dibungkus daging. Kalau dulu itu ngarang, saya mikir siapa yang bisa ngasih tahu Nabi Muhammad SAW tentang kejadian itu gitu. Sedangkan pada saat itu belum ada teknologi secanggih sekarang. Kalau yang bukan maha tahu, siapa lagi yang ngasih tahu Nabi Muhammad SAW? Nah, dari situ saya mulai yakin nih sama agama Islam. Nah, tapi saya juga membandingkan sama ajaran yang lain yang pernah saya pedalami gitu, yang Taoisme. Kalau di Indonesia tuh kenalnya Ikhwan Tao, jadi percampuran antara Konghucu, Buddhisme sama Taoisme. Nah, di sana biarpun mereka Buddha, ada pengampuran Buddha, tapi dalam konsep ketuhanan beda sama konsep ketuhanan sama Buddha itu sendiri. Kalau konsep ketuhanan dalam Sang Buddha, dalam ajaran Buddha itu tidak mengenal konsep Tuhan sebagai Maha Pencipta. Tapi di Taoisme itu ada namanya Laumu kalau gitu. Tapi nggak ada penjelasan lebih. Nggak ada penjelasan lebih tentang siapa sih Laumu itu. Cuman pas di Viara juga nggak pernah ada penjelasan. Saya cari searching juga nggak pernah ada penjelasan lebih. Saya nggak pernah ketemu. Yang ada soal pujian-pujian kepada Laumu. Terus ya udah, cuman konsep Laumu itu kalau bahasanya ibu suci, kalau bahasa Taoisme, kayak seorang ibu yang melahirkan anak, sama kayak jadi Laumu itu melahirkan alam semesta gini. Itu konsep yang saya simpulkan gitu, yang saya pahami. Nah, tapi biarpun dia konsepnya benar-benar pakai konsep Tuhan sebagai Maha Pencipta, saya tetap memilih Islam gitu. Kenapa? Karena Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin gitu. Soalnya kalau di Taoisme itu dulu kan saya ditasbih, kalau mungkin dibaptis kalau bahasa Kristennya. Kalau di itu namanya diciutau kalau bahasa Taoismenya. Nah, itu tuh ketika kita mau dapat keselamatan harus diciutau dulu, terus dikasih rahasia-rahasia yang cuma dikasih, yang boleh diketahui oleh yang udah dibaptis gitu, yang berisi tentang bagaimana sebuah, pokoknya pegangan-pegangan keselamatan gitu. Tapi nggak boleh dikasih tahu orang yang belum dibaptis. Tapi kalau di Islam nggak. Al-Quran, semuanya itu bisa dijamah oleh orang-orang gitu. Tergantung mereka tinggal mau beriman atau enggak. Nggak ada kerahasiaan dalam Islam tuh, benar-benar untuk seluruh alam, seluruh umat manusia, seluruh makhluk gitu. Dari situ saya mulai udah makin yakin sama agama Islam. Cuman saat itu saya masih di proses keraguan di konsep soal Maha Adil. Di Maha Adil, kalau di agama Buddha kan paling
yang paling saya tuh kalau ada Tuhan itu konsep maha adilnya gimana ketika ada yang terakhir cacat, ada yang sempurna, maksudnya utuh, ada yang buta, ada yang bisa melihat, ada yang tuli segala macam. Saya juga sempat berpikir keraguan di situ, tapi kejawab juga sebenarnya. Karena yang mereka tanyakan soal keadilan itu sebenarnya cuman yang terlihat oleh mata gitu kan. Cuman terlihat oleh mata orang nggak bisa melihat dibandingin sama orang yang bisa melihat, orang yang tuli dibandingin sama orang yang nggak tuli, terus orang-orang yang terlahir di medan perang sama yang terlahir di suasana negara yang aman. Tapi saya berpikir di situ konsep keadilannya hanya yang ditanyakan soal yang terlihat oleh mata gitu. Jadi padahal kita nggak tahu sebenarnya keadilan itu gimana, karena ini orang yang penglihatannya sempurna gitu nggak akan lebih terjaga matanya dari terlihat dosa daripada mereka yang buta. Mereka yang pendengarannya bagus nggak lebih baik pendengarannya dari hal-hal yang buruk ketimbang orang yang tuli. Begitupun juga orang yang bisu nggak akan lebih baik pengucapannya, nggak lebih terjaga pengucapannya dari mereka-mereka yang bisu. Jadi saya pikir yang kita lihat itu tuh nggak seperti yang apa yang kita pikirkan gitu. Jadi dari situ kita juga nggak bisa ngedikte keadilan kepada yang maha adil, padahal otak kita yang untuk kita mendikte itu dikasih kepada Tuhan itu sendiri. Dari situ udah saya mulai yakin. Akhirnya tahun 2021 itu saya habis covid itu saya mulai cari gimana sih yang siapa yang bisa bantu saya mualaf gitu. Soalnya saya bantu tanya-tanya ke yang muslim yang di tempat itu juga pada nggak tahu. Terus saya cari-cari, rupanya ada lembaga Mualaf Center Indonesia. Saya cari kontaknya. Awalnya saya ngontak almarhum Coach Steven. Tapi sama almarhum Coach Steven dikasih nomornya Coach Seno. Nah dari situ saya ngubungin Coach Seno, terus janjian nggak berapa lama ketemu di hari Ahad, udah di situ syahadat. Dari situ saya mulai berislam. Ya benar. Alhamdulillah seneng ya. Soalnya kayak mungkin kalau orang lain, agama lain yang lihatnya Islam tuh banyak aturan gitu. Padahal kalau menurut saya aturannya tuh bener-bener kayak peduli itu sama umatnya gitu. Kayak kita tuh bener-bener dibedain gitu sama makhluk-makhluk lain. Aturan-aturan di Islam tuh bener-bener ngebedain kita sama makhluk-makhluk lain gitu. Kita kalau hewan makan aja, berkembang biak aja, mau buang air aja. Kalau di Islam benar-benar diatur tuh, kita makan nggak makan aja, mau masuk kamar mandi nggak masuk aja, kencing nggak kencing aja. Jadi bahkan sedetail cuman pakai sendal pun diatur gitu. Jadi saya wah aja gitu sama aturan-aturannya gitu. Biarpun saya belum semuanya bisa istiqomah, tapi saya punya nih pegangan kalau suatu saat saya salah, ini yang benar gitu. Nah, ya itu, dan itulah yang benar-benar jadi ngarahin saya hidup tuh lebih ke arah yang lurus gitu. Benar-benar mengubah hidup saya gitu. Yang paling berkesan tuh ketemu orang-orangnya sih. Mungkin pas SD ya, nggak semua, tapi pikiran saya tuh ke Islam tuh kadang dulu tuh pernah sampai negatif karena teman-teman saya yang Islam tuh pada ngejek agama lain, ngejek ibadah orang lain. Tapi setelah saya pelajarin Islam, belajar agama Islam, Islam nih nggak kayak gitu. Yang salah tuh ya orang-orangnya. Islam tuh sempurna, tapi manusia tuh nggak sempurna gitu. Jadi ketika saya belajar, saya lebih mengetahui Islam nih sebenarnya benar-benar agama yang damai, nggak kayak media-media yang suka menggiring opini ke yang negatif. Kayak keluarga awalnya saya minta izin dulu dari ayah, dari papa tuh. Dari papa awalnya mungkin dia oke, terserah karena itu pilihan hidup. Cuman dari ibu itu mungkin agak kurang setuju pas itu, karena dia mikirnya kalau saya udah Islam udah pasti deh
udah pasti saya nggak akan misal pasti sih kalau mereka meninggal duluan, saya otomatis nggak akan sembahyangin. Tapi saya bilang, insya Allah bakti saya nggak akan hanya sebatas itu, bisa berbakti lewat lain dan orang kita. Kalau untuk teman-teman banyak yang terkejut, ada yang nggak percaya. Soalnya pas saya ngabarin mau minta beberapa pendapat tentang Islam aja, mau bertanya, malahan ada yang saya assalamualaikum nggak dijawab, dikira saya masih non muslim gitu, dikira. Terus saya bilang udah muslim katanya, terus terkejut gitu. Pada terkejut rata-rata sih. Ya itu yang Islam ya sebenarnya bukan pandangan buruk tentang Islamnya sebenarnya, tapi karena perilaku muslimnya, jadi saya mikirnya Islam memang kayak gini ya gitu. Apalagi dulu saya pikir soal peperangan, emang harus perang gitu ya. Tapi setelah saya pelajarin lagi, kita perang bukan untuk mendolimi, kita perang untuk mempertahankan apa yang kita anggap benar gitu. Kita juga nggak menyerang mereka semena-mena, apalagi kita cuman mempertahankan apa yang menurut kita benar, dan kita juga hanya bahasanya tuh membela diri bahasanya. Kita nggak semena-mena menyerang orang, perang terus masuk kamu gitu, nggak. Apalagi sebenarnya semua agama tuh pasti ada yang perang, tapi yang paling benar-benar mengatur tentang perang tuh cuman Islam. Paling mengatur tentang perang itu tentang Islam, tentang nggak boleh membunuh wanita, anak-anak, mereka yang udah menyerah, menghancurkan tempat ibadah, terus apalagi menyerang pendeta atau pemuka agama lain, itu nggak boleh. Tapi ya itu cuma di Islam yang benar-benar ngatur, ya benar-benar ngatur lah. Saya itu benar-benar ngerasa jadi manusia yang ya benar-benar makhluk yang spesial daripada makhluk yang lain gitu. Yang kayak tadi saya bilang, yang kita ini benar-benar dibedain gitu dari makhluk-makhluk lain. Nggak hidup tuh nggak sekedar hidup aja gitu ya, ada aturannya, makan ada aturannya, pakai sendal pun ada aturannya, buang air, terus bahkan kegiatan-kegiatan yang seperti hubungan suami istri itu diatur. Jadi kita nggak kayak hewan gitu, benar-benar diatur gitu. Sebenarnya gimana cara biar pandangan-pandangan negatif itu hilang tuh, sebenarnya kita nih sebagai umat muslim tuh ya kita harus berperilaku ya, karena mereka nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis, ya kita yang harus nunjukin Islam tuh gimana dari perilaku kita. Dan untuk yang masih membenci muslim atau Islam itu jangan lihat Islam dari pemeluknya, karena pemeluknya itu nggak sempurna, pasti ada salah. Kayak misalnya mungkin ada di daerah-daerah beberapa yang intoleran, mungkin yang ya itu mereka memang muslim tapi mereka hanya belum paham gimana muslim yang sebenarnya gitu. Mereka hanya masih belum mendapatkan ilmunya gitu. Nggak semuanya kayak gitu, karena logikanya gini, kalau emang Islam yang ngajarin kayak gitu dengan mayoritas muslim di Indonesia, nggak mungkin ada yang namanya agama-agama selain Islam. Tapi kan yang namanya oknum tuh itu pasti ada. Setiap negara lah, apapun agamanya, apapun yang jadi minoritas yang mayoritas, pasti ada yang kayak gitu selalu. Jadi kalau mau lihat agama Islam ya lihat di Islamnya gitu. Kalau untuk yang muslim dari lahir ya masih harus terus belajar. Kita semua tuh harus terus belajar kan, karena untuk mencari ilmu itu memang kewajiban setiap muslim itu. Jadi jangan pernah berhenti, apalagi kita tuh sebagai muslim tuh emang sudah kewajiban tuh ngejalanin sesuatu aturan dalam Islam tuh secara kafah gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi nggak ada yang namanya karena bahkan untuk sama muslim sendiri kita masih sering dijulitin fanatik, berlebihan. Padahal
ya agama nggak ada yang berlebihan. Ya kita memang fanatik, kita harus kafah gitu sama menjalankan agamanya gitu. Tahu eh, untuk yang masih framing terhadap Islam yang masih negatif, itu belajarlah dari Islam itu langsung. Jangan dengar dari orang-orang yang memang membenci. Kalau mau totalitas membencinya, kayak kau Hendy, nah sampai khatam Al-Quran berapa kali malahan masuk Islam. Nah kalau mau totalitas benci, ya sekalian belajar cari kesalahannya gitu. Totalitas buka Quran, cari kesalahannya. Nah dari situ coba lihat kira-kira ada nggak kesalahannya. Malahan nanti ada keajaiban gitu. Apa benci kamu tuh bakal jadi cinta, pujianmu tuh bakal jadi celaan gitu. Pujaanmu tuh bakal jadi pujian gitu. Islam kafah itu ketika kafah itu artinya tegas gitu, menyeluruh. Jadi ngejalaninnya tuh nggak setengah-setengah gitu. Jadi kita sebagai muslim, kita tuh harus ngejalanin aturan-aturan muslim itu ya sebagaimana mestinya muslim, nggak ada yang berlebihan, nggak ada menjalankan sesuatu secara kafah tuh bukan berlebihan, tapi emang itu kewajiban kita sebagai muslim. Karena menjalankan aturan tuh ya harus tegas, karena kan kita mengatakan kita ini beriman. Tapi kalau kita nggak kafah dalam menjalankan aturannya, kadang dipertanyakan juga kan gitu. Walaupun memang berat, tapi berusaha untuk istiqomah dalam kekafahan dalam menjalankan aturan Islam. Misal yang paling marak itu tentang pacaran, bersentuhan yang non mahram. Nah itu saya sendiri pun sulit gitu. Bahkan ketika saya menjalankannya tuh orang tua saya tetap mengatain saya berlebihan gitu. Apalagi saya juga banyak ketemu orang. Nah itu tuh benar-benar berusaha banget itu. Contohnya itulah yang paling sering itu ya cuman hubungan antara wanita sama pria. Paling gampangnya tuh cari temen. Jangan pernah sendiri gitu. Apalagi istiqomah dalam kesendirian tuh bener-bener berat gitu. Intinya banyakin relasi datang. Kalau berpikiran untuk maksiat itu cepet-cepet cari tempat yang sekiranya bisa menghindarkan kita ke maksiat. Datang sering ke kajian, cari teman yang bisa saling mengingatkan. Karena intinya dari semua itu tuh tips yang paling gampang, yang paling utama itu ya gimana kita bergaul. Kita harus milih-milih teman, bukan berarti kita musuh, tapi bukan musuhin, tapi kita benar-benar harus pilih-pilih teman yang mana teman tuh mana yang bisa ngajak kita ke kebaikan, mana bisa yang malah ngajak kita ke kemaksiatan, keburukan gitu. Yang paling saya senang tuh yang ini, ingin husni islamil mar'i tafu malaya nihi. Di antara kebaikan-kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Itu yang paling saya sering pegang sih, dan itu sebagai pegangan buat saya untuk terus istiqomah. Biarpun ya namanya anak muda, futur iman tuh pasti ada. Saya ada majelis taklim, cuman majelis taklimnya tuh ya campur, tapi kan agak santai. Terus kalau ada kajian-kajian tuh saya sering datengin. Kalau misalnya waktunya nggak bentrok sama waktu kerja, ya itu saya datang. Terus saya sering ngumpul biarpun nggak lagi ngaji nih, saya sering datengin ke tempat teman-teman yang biasa ngaji, ngobrol aja biasa. Karena dari situ itu bisa menjauhkan kita dari futur gitu. Karena kalau kita rame orang, kita ngobrol, apalagi ngobrol santai tentang Islam, itu pelan-pelan ngejauhin kita dari futur gitu. Dalam Islam ini kan saya mualaf, saya di lingkungan yang rata-rata non muslim. Itu tuh istiqomahnya tuh berat, karena pertama yang untuk diajak istiqomah juga nggak ada. Terus apalagi yang paling besar pengaruh tuh yang tinggal bareng sebenarnya, ya kan, yang sering tinggal bareng. Nah untungnya saya dapat teman mualaf yang saya bilang tadi, yang itu, nah itu bisa diajak dalam istiqomahan. Nah makanya harapan saya tuh makin banyak
kajian-kajian untuk mualaf-mualaf, organisasi. Karena saya ngerasain sendiri gimana jadi mualaf tuh sulitnya nyari ilmu, nyari guru. Bahkan untuk dapat guru sekarang itu pun lama baru dapat guru. Makanya saya berharap tuh ke depannya tuh makin banyak komunitas, apalagi yang anak-anak muda itu yang bisa menaungi gitu. Sebagai sama muslim biar kita tuh sama-sama belajar, sama-sama istiqomah gitu. Saya benar-benar mau belajar, benar-benar mau belajar tentang Islam biar saya bisa ngebantu sesama muslim, apalagi terutama yang mualaf. Karena yang saya kayak bilang tadi, menjadi mualaf tuh nggak mudah, apalagi di tengah-tengah lingkungan non muslim. Mencari ilmunya, mencari gurunya itu susah. Jadi saya mau benar-benar belajar biar bisa berbagi gitu, biar bisa saling membantu dalam kebaikan, dan terutama bukan cuma saya tapi seluruh muslim lah. Kontribusi yang paling besar yaitu perilaku kayak tadi bilang, biar orang-orang mulai tertarik sama Islam, bahkan mulai melirik ke Islam gitu. Kesulitan saya tuh untuk gimana caranya biar saya tetap makan makanan ibu saya tapi tanpa harus menyakiti mereka tentang ini. Soalnya mereka kan juga membersihkan piring-piring bekas itu tuh nggak sesuai gimana Islam ngatur gitu. Karena kemarin saya pernah bicara tentang itu, tentang itu ke orang tua saya dianggapnya berlebihan gitu. Itu tantangan paling berat sih orang tua, karena harapan saya juga bisa mengislamkan kedua orang tua saya, keluarga saya juga. Karena saya juga mau berbakti bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Ya sebagai saya juga anak baru gitu, ilmu saya belum banyak, cuman pesan saya, kita sebagai Islam tuh nggak bisa sendiri, kita tuh harus sama-sama dalam menujunya surganya Allah gitu. Makanya kita harus saling membahu, jangan, apalagi sama muslim sendiri, jangan sampai kita tuh malah mencela ketika orang melakukan hal kebaikan gitu, sebagaimana mestinya harusnya muslim gitu. Karena gimana kita bisa membangun Islam ketika kita sama Islam tuh saling mencaci gitu. Intinya itu mas, belajar lebih giat lagi biar kita sama-sama bisa saling bagi ilmu, saling belajar satu sama lain, istiqomah bareng sampai ke surganya Allah. Terima kasih, cuman itu cerita saya, ya saya cuma berbagi pengalaman, semoga bisa menjadi amal jariah untuk semuanya. Semoga video saya bisa membantu muslim yang lain dan bisa membantu Islam lebih dilihat lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.